Next, nomor 6 sekarang. Penggunaan tanda baca yang sesuai ejaan itu terdapat pada kalimat. Di sini berarti yang sesuai berarti yang benar ya. Di sana ada harimau loreng, koma, penguin. Harusnya koma dulu, baru dan gorila. Yang B, kami semua akan berangkat minggu ini. Tidak memerlukan koma karena tidak usah memisahkan jabatan kalimat ya. Kami semua akan berangkat, subjek predikat. Minggu ini keterangan tidak usah dipisahkan dengan koma. Lukisan yang paling tua dibuat tahun 1992. Ini kenapa pakai titik 2? Titik 2 ini dipakai harusnya untuk pemerinci yang lebih dari satu. Jadi setelah pakai titik 2, kamu masih harus lagi diperinci, itu boleh pakai titik koma. Kalau ini sebelum kata dan tidak usah pakai gitu. Jadi yang C ya aneh aja gitu. Emosi muncul dari, itu harusnya dalam ya. Emosi muncul dari dalam diri. Harusnya memakai koma dulu katanya titik. Yang D salah. Berarti yang benar, kalau tetangga bersikap acuh, koma, anjing kami akan mati terpanggang. Di sini kenapa memerlukan koma? Karena anak kalimatnya di awal. Karena tetangga bersikap tak acuh, maka dia harus memakai koma ketika merangkainya dengan induk kalimat. Sebenarnya gini, kalau kalian bingung anak kalimat sama induknya teh yang mana atuh ya, cara mengetahuinya gini aja, kalau awal kalimat itu ada konjungsi, ada kata penghubung, itu pasti anak kalimat. Itu kalau, jika, karena, untuk, apalagi ya yang suka ada di awal kalimat, itu karena sih yang paling banyak mah. Atau sejak, saat, itu kalau disimpan di awal kalimat, setelah itu pasti harus koma dulu di tengah, baru deh klausa yang lain, gitu. Yes, jadi kalau kalian masih bingung, apa sih anak kalimat, apa sih induk kalimat, gitu aja sih gampangnya mah. Kita lihat yang nomor 7. Petani diminta mempercepat tanam padi untuk menyesuaikan dengan stok air yang masih melimpah. Ini oke-oke aja, tidak harus ada yang koma. Apabila tidak dilakukan, dikhawatirkan mereka mengalami masalah. Nah, ini kenapa pakai koma? Apabila itu adalah konjungsi, kan tadi aku bilang ya, kalau diawali dengan konjungsi, maka ya sudah, dia pasti pakai koma, anak kalimat soalnya. 2 betul. Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan dari Sukoharjo, Hasan Abdullah, mengatakan, ini harusnya nomor 3 salah nih. Dari Sukoharjo, koma. Hasan Abdullah, koma. Harusnya gitu. Tapi tidak ada di option. Berarti pas saja. Selain itu, pakai koma. Itu udah tepat. Yang kelima, ketersediaan air menjadi jaminan petani, koma, sejak masa tanam. Nah, itu kurang tepat. Kenapa? Karena ketika kita ngomong sejaknya di tengah, maka tidak usah memakai koma. Kecuali kalau sejaknya di awal, kayak gitu ya. Sejak masa tanam hingga musim panen, nah itu baru deh pakai koma. Berarti yang salah adalah yang nomor 5, yang C. Next. Ke nomor 8, penggunaan tanda baca yang tepat. Ini masih penggunaan tanda baca yang tepat. Ini bisa kita cek ya. Beberapa cabang utama matematika adalah aljabar, matematika, geometri, matematika, dan statistika. Maka dia mah tepat karena harus memakai koma di setiap kata yang setara. Next lagi. Nomor 2, selanjutnya Al-Khwarizmi, seorang ilmuwan dari Arab. Nah, kenapa komanya masih banyak? Selanjutnya itu adalah tadi ya konjungsi. Ditaruhnya di awal kalimat harus pakai koma. Al-Khwarizmi, orang mungkin nggak tahu Al-Khwarizmi yang mana. Maka kita ada penerangan di situ. Seorang ilmuwan dari Arab, koma lagi, memasukkan 0 sebagai satu nilai. Maka nomor 2 tepat. Kemampuan sosialisasi sains dan teknologi kurang diperhatikan sehingga masyarakat
kurang dapat mengikuti perkembangan. Ini karena sehingganya di tengah nggak usah pakai koma, aman ya. Kita lihat nomor 4, komunikasi merupakan faktor penting dalam pergaulan dan kehidupan masyarakat. Keefektifannya sangat bergantung. Sebenarnya ini nggak boleh pakai koma. Kenapa? Karena subjek kalimatnya sudah beda. Dia sudah bukan kalimat kalimat tunggal. Bukan kalimat majemuk. Dia mah harusnya sudah beda kalimat gitu. Jadi nomor 4 kenapa tidak tepat? Harusnya bukan koma, tapi setelah masyarakat titik gitu. Jadi keefektifannya itu harusnya adalah kalimat yang baru. Berarti yang betul cuma 1, 2, dan 3. Next, nomor 9. Di sini ada sebuah data. Data tentang buku ya. Judulnya sebuah seni untuk bersikap bodoh amat. Ini harusnya untuknya kecil guys. Pengarangnya itu ada Mark Manson, penerbitnya Gramedia Widya Sarana Indonesia, terbit tahun 2018, editornya, ini sebenarnya editornya Adinto bla bla bla, tapi karena ini bukan edisi editorial, tidak usah ditulis si editornya, gitu. Kenapa? Kalau edisi editorial mah di keterangannya emang udah ditulis itu. Lalu nomor ISBN-nya ada. Ketika penulisan daftar pusaka, ingat yang tadi ya, ini mah dia memakai gayanya yang American Sociological, berarti yang diingat kuncinya atau jembatan keledainya, Nata Jukopen. Apa itu Nata Jukopen? Nama, tahun, judul, kota, penerbit. Gitu ya. Ingat-ingat urutannya si Nata Jukopen. Namanya itu Mark Manson. Ketika ditulis dalam dapus berarti harus dibalik Manson, Mark. Lalu udah kayak gitu Susantonya sebagai editor tidak usah ditulis, titik saja. Lalu tahun terbitnya karena Abisna itu tahun 2018. Ju itu judul ditulis dengan miring. Sebuah seni untuk bersikap bodoh amat, titik. Kok itu kota. Ingat untuk kota mah beda sendiri. Tanda bacanya bukan titik tapi titik 2. Baru deh dia adalah penerbitnya. Harusnya PT nggak pakai titik guys. Ini baik banget tipenya. Harusnya PT Gramedia tidak usah pakai titik. Pakai spasi saja. Ini banyak kesalahan kayak gini ya. PT dengan titik, rupiah memakai titik itu nanti kalau misalnya pas kata baku tidak baku penulisannya itu biasanya suka keluar soal-soal gitu. Berarti nomor daftar pusakanya itu si Nata Jukopen itu yang A. Kita lihat yang nomor 10. Aku tidak tahu mengenai masalah itu, katanya. Namun koma lagi, aku tahu sebenarnya ia sedang berbohong. Mungkin dia terpaksa menutupi masalah itu, karena. Nah, ketika karenanya ada di tengah kalimat, maka tidak usah memakai koma. Itu udah pasti salah. Berarti kalimat yang salahnya adalah nomor 3. Sudah, yang C. 11. Manakah kalimat yang menggunakan tanda koma yang tepat? Kita lihat ya. Kalau yang A, hati-hati ya. Nggak usah pakai koma. Kenapa? Karena kata keduanya bukan sapaan. Hati-hati ya, jalannya licin. Harusnya biasa aja. Kalau mau pakai koma, itu mah biasanya diikuti sapaan. Hati-hati ya, nak. Nah, itu baru pakai koma. Di mana saudara tinggal? Yang B jelas salah karena dia kalimatnya harusnya menggunakan tanda tanya, bukan tanda koma. Tanya Pak Lurah. Yang C, semua siswa baik laki-laki maupun perempuan harus mengikuti. Ingat ya, koma itu bukan berarti spasi ketika kita nada berbicara. Ketika kita berbicara, semua siswa baik laki-laki maupun perempuan, kan gitu emang turun ya. Tapi bukan berarti di kalimat itu harus ada koma gitu ya. Yes? Jadi dia mah untuk subjek dan predikat tidak boleh dipisahkan dengan koma. Langsung saja. Tapi yang D, wow, indahnya pantai ini setelah wow dia harus koma. Kenapa? Karena tadi ya, ini adalah kalimat seru. Lalu diakhiri tanda seru wisatawan itu. Yang D berarti udah oke. Sip.
Wah, harusnya pakai koma yang E. Pintarnya anak mama ini. 12. Di sini kesalahan penulisan. Ini ketika memasuki musim penghujan, ini kan berarti keterangan ya, tidak apa namanya teh? Ketika keterangan di awal biasanya memang harus memakai koma. Warga di berbagai daerah diminta mewaspadai bencana yang terjadi. Di Kabupaten Indramayu harusnya sama seperti penulisan alamat surat yang apa namanya? Di samping ya, Indramayu teh di mana? Di Jawa Barat. Maka dia harusnya menggunakan koma sebagai pemisah. Kenapa? Yaitu karena yang namanya apa sih namanya? Indramayu dan Jawa Barat itu adalah dua tempat yang berbeda ya. Bukan dua tempat yang berbeda, dua kata yang berbeda. Jadi ketika ingin menjelaskan, pisahkanlah dengan tanda koma. Nomor selanjutnya, berarti kesalahannya udah deh di kalimat nomor 2. Emang nomor 3 nggak salah? Kalau mau kamu cek boleh, tapi udah memang tidak salah guys. Sisanya sampai bawah juga nggak ada yang salah. Kita lihat nomor 13. Nah, ini alamat surat. Alamat suratnya teruntuk kepada Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Universitas Indonesia, Jalan Setiabudi nomor 229. Nah, kita akan pisahkan dulu. Pertama, ini adalah apa yang namanya orang yang ditujunya. Orang yang dituju dengan alamat dipisahkan dengan koma. Dekan Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni, koma, dari mana universitasnya? Universitas Pendidikan Indonesia, koma lagi. Lalu udah kayak gitu, di mana alamatnya? Jalan Dr. Setiabudi nomor 229, koma lagi, Kecamatan Sukasari, koma lagi, Bandung. Dan ingat, alamat surat tidak diakhiri dengan titik. Berarti yang betul adalah yang B. Di sini kalau kita lagi cepet-cepet ya ngerjain mah kayak ABCD itu kayak nggak ada yang beda guys. Jadi ya harap tenang ya. Nomor 14. Kalimat berikut yang seluruh ejaannya sesuai dengan Puebi. Ini masih pakai Puebi bahasanya. Mungkin nanti ketika kalian mengerjakan soal mah kalimatnya udah yang sesuai dengan YD 5 ya. Adalah kita lihat setiap benda yang dimasukkan ke dalam zat cair akan mendapatkan tekanan ke atas. Nah, ini mah yang ditanyanya ejaan. Ejaan itu berarti cara penulisan. Biasanya yang kita perhatikan itu ketika huruf besar huruf kecil, kalau ejaan mah ya spasi atau disatukan, nah kayak gitu. Atau enggak misalnya memakai huruf miring. Kita lihat yang pertama, kesalahannya adalah kata ke atas. Ke atas karena ke-nya itu bukan imbuhan melainkan kata depan, maka seharusnya ditulisnya dipisah ke spasi atas. Yang B sekarang, wayang Bali berukuran lebih pendek dengan tatanan tidak terlalu banyak seperti yang biasa dijumpai pada wayang Jawa. Ini karena dia ngomongin tentang jenis, maka wayang Bali dan wayang Jawa harusnya diawali dengan kapital ya. Balinya kapital, Jawanya juga kapital. Yang tidak usah kapital mah apa? Kalau misalnya nama tempatnya itu dipakai di hewan atau tanaman yang mempunyai nama ilmiah. Contohnya kayak jeruk Bali. Jeruk Bali itu Balinya nggak usah kapital. Kenapa? Karena itu jeruk Bali mah merupakan tanaman yang memang nama ilmiahnya gitu, jeruk Bali. Petai Cina. Cinanya nggak usah kapital gitu. Yes, berarti yang B salahnya apa? Harusnya Bali dan Jawanya kapital. Yang C, rencana PLN untuk menaikkan tarif, nah dia pakai P ya orang Sunda mungkin. Harusnya tarif dasar listrik banyak ditentang masyarakat. Salahnya gitu. Nomor D, sebagai catatan warga di kawasan pegunungan Yahukimo. Harusnya ketika kita menggunakan istilah geografi seperti gunung, danau, sungai, gurun, itu harus kapital ketika dia diikuti namanya. Pegunungannya P-nya kapital, Yahukimo-nya kapital.
Lalu di sini tragisnya, ini karena sebagai tambahan ya, makanya dia pakai koma. Osteoporosis yang sering disebut silent disease ini, kenapa silent disease-nya harus miring? Karena dia menggunakan istilah asing. Jadi ketika menggunakan istilah asing boleh, boleh, tapi ditulis dengan miring. Selain istilah asing yang ditulis miring, apalagi sih? Yang tadi ya, judul. Lalu yang itu adalah kata daerah. Kata daerah teh kayak misalnya, apa ya namanya, ketika kita mengutip omongan orang, terus "saya mah", nah kata mah itu kan kata kedaerahan ya, mahnya boleh ditulis tapi miring kayak gitu ya, atau enggak misalnya kata yang, eee apa ya namanya teh, wajahnya endeso. Nah, kata endesonya itu biasanya miring gitu. Padahal dia orang, pengusaha sukses misalnya kayak gitu. Nah itu, bisa. Nomor 14 yang kita lihat soal yang terakhir. Di sini ditanyanya penulisan kalimat 8 saja, udah mah teksnya banyak, ternyata yang disuruhnya cuma kalimat nomor 8 saja. Sementara itu pada anak sebagai partisipan bisa berdampak gangguan dan kegiatan menguntit, kekerasan seksual dari orang lain, terkena pengaruh ideologi, eksploitasi, dan penyalahgunaan data pribadi. Di sini, apa namanya teh, penulisannya kurang tepat. Kenapa? Karena kalimat nomor 8 itu diawali dengan konjungsi, maka harusnya setelah kata sementara itu dia memakai koma. Sementara itu, koma pada anak sebagai partisipan bisa berdampak gangguan dan kegiatan menguntit, koma, kekerasan seksual dari orang lain, koma, terkena pengaruh ideologi, eksploitasi, koma lagi, dan penyalahgunaan data pribadi gitu. Oh, that's the last number, guys. Ternyata itu adalah soal terakhir. Alhamdulillah, kita sudah apa namanya? Tidak terasa ya, kita sudah selesai membahas 15. Ya Allah, muka aku gede banget. Membahas 15 soal dan ada sedikit materinya juga. Gitu Oke. deh. Oke, alhamdulillah nih guys, kita udah menyelesaikan gitu ya. Tadi ada materi terkait tanda baca, daftar pustaka, dan juga udah sedikit gitu ya, 15 soal, nggak sedikit sih, lumayan ya. Kita udah membahas beberapa contoh soal gitu ya bersama dengan Kak Merita. Nah, mungkin teman-teman apakah ada nih yang mau bertanya gitu ya, misalkan kayak tips mengerjakan soal bahasa Indonesia itu seperti apa, atau mungkin tadi terkait tanda baca atau terkait daftar pustaka gitu. Nah, boleh nih teman-teman. Ada yang mau bertanya kah gitu teman-teman? Mungkin sambil nunggu mungkin ada tips-tips gitu nggak sih Kak Merita biasanya untuk agar bisa sat gitu Kak untuk ngerjain soal bahasa Indonesia ini. Iya, tadi ya seperti yang aku bilang karena musuh utama ketika mengerjakan